Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih mengizinkan kita untuk berkumpul di aula yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum mengenai takwa. Teman-teman tahu apa itu takwa? Di sini ada beberapa istilah. Kalau menurut bahasa, takwa itu adalah memelihara, dari kata wakoyaki. Kalau menurut istilah itu memelihara hubungan yang baik kepada Allah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah, yaitu maksiat. Kalau menurut Imam Ali As-Sukuni yang mengutip pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, takwa adalah orang yang takut terhadap apa yang Allah larang dan menunaikan apa saja yang telah Allah wajibkan. Kalau menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang mengutip pernyataan Ibnu Abbas, itu adalah orang yang takut menyekutukan Allah dan mengamalkan apa saja yang telah Allah wajibkan. Dari definisi-definisi ini kita dapat simpulkan kalau takwa itu memelihara diri, terus takwa juga itu takut melakukan larangan Allah, terus juga takut menyekutukan Allah. Di sini ada kisah yang mana seseorang ini bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa itu takwa?" Lalu Abu Hurairah menjawab, "Gimana kalau kamu berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Apa tindakan?" Terus seseorang itu bilang, "Ya aku bakal ekstra hati-hati, terus aku bakal nyari jalanan yang gak ada durinya." Terus kata Abu Hurairah, itu takwa, itu adalah takwa yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah. Takwa adalah berusaha memelihara diri dari kemaksiatan. Terus hukumnya apa sih takwa? Takwa itu hukumnya wajib. Kita wajib takwa kepada Allah, kita wajib takwa untuk menyekutukan Allah, kita wajib takut untuk melanggar perintah Allah. Terus misal orang ini biasa ngelakuin puasa, biasa ngelakuin sholat, dan bahkan dia haji ke Baitullah, tapi di sisi lain dia masih menjalani riba, korupsi, dan suap. Itu termasuk takwa atau enggak? Itu bukan termasuk takwa. Juga kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah, dimanapun itu, di sekolah, di pasar, di pondok, dimanapun itu, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, senang, sedih, gembira, atau malah merasa atau bahkan sedang ditimpa bencana, kita harus tetap merasa diawasi oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi, "Ittaqillaha haitsu ma kunta", bertakwalah dalam segala keadaanmu. Di sini juga ada kisah Abdullah bin Umar dan pengembala. Di suatu hari Abdullah bin Umar itu pergi ke desa untuk bertemu teman-temannya. Terus dia tahu tuh ada temannya yang mau datang. Ya udah, dia nyiapin hidangan. Tiba-tiba ada pengembala yang mau tiba-tiba ada pengembala yang lewat. Terus dia bilang, "Wahai pengembala, kemarilah ikut makan dengan kami." Terus kata pengembala ini, "Aku sedang berpuasa." Terus kata Abdullah bin Umar, di cuaca yang panas gini kau masih berpuasa? Terus
kamu juga Anda juga engkau itu juga bolak-balik bukit gitu, masih berpuasa di dalam keadaan berpuasa gitu. Terus kata pengembala ini, selagi saya masih diberi kesempatan untuk berpuasa, saya melakukannya. Terus Abdullah bin Umar ini menguji lagi keimanan apa sih pengembala ini sambil bertanya, apakah Anda berkenan untuk menjual kambing itu kepadaku, lalu aku akan membelinya dan aku akan memasaknya untuk berbuka puasa. Terus kata pengembala ini, kambing-kambing itu bukan milikku, itu milik tuanku. Terus kata Abdullah bin Umar, bilang aja itu dimakan serigala. Terus si pengembala ini pergi sambil angkat telunjuknya terus bilang Allah selalu mengawasiku. Terus Abdullah bin Umar salut dengan jawaban si pengembala. Dari sini kita dapat mengambil hikmah kalau kita harus merasa kita diawasi oleh Allah dimanapun itu, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi di sini kita dapat belajar dari si pengembala yang jujur. Terus hanya kepada Allah kita harus takut. Gak boleh kita takut kepada manusia, gak boleh kita takut sama setan. Kita harus cuma takut kepada Allah. Itu bagaimana dari Allah, firman Allah Al-Baqarah ayat 41 yang berbunyi wa iya yafatakun, dan kepada Allah kalian bertakwa. Juga kita harus takut atas azab Allah yang pedih serta keras. Sebisa mungkin semampu kita berupaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi di hari akhir, yaitu orang yang diazab oleh Allah. Karena kita tahu azab yang paling ringan itu adalah sebatang bara api yang ditaruh di bawah telapak kaki, lalu sampai otak kita menggigit, itu aja yang paling ringan. Sedangkan kita biasanya yang kena air panas sedikit, yang kena setrikaan, yang kayak hal-hal yang panas itu kita udah melakukan. Biasanya kita bilang ini perih gitu, ini sakit gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Sebisa mungkin kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Juga kita takut kepada Allah meskipun sendiri. Sabda Rasul yang berbunyi, maka Allah minka syai'an falatafnahu idza khalauta. Apa saja yang Allah tidak sukai darimu, maka jangan lakukan meskipun sendiri. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Terus orang takwa itu dicintai oleh Allah. Banyak ya dalilnya, salah satunya yang berbunyi innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Juga enggak apa-apa kalau kita nangis karena takut kepada Allah. Itu bahkan disunahkan. Di sini ada kisah sih, tapi dari hadis seorang Bani Busyair yang mengimami suatu kaum. Terus beliau membaca surat Al-Mudaththir. Terus beliau akan baca. Terus sampai di ayat Faidan Mutirafin Nakur yang artinya apabila ditiup sangkakala, beliau tersungkur lalu meninggal. Itu mungkin kemungkinan besar beliau karena mendalami, karena takut kepada Allah, karena mendalami makna mungkin ya surat Al-Mudaththir. Juga beliau takut kepada Allah, takut akan hari kiamat. Beliau ya emang sebab kematian itu pertama ajal ya, tapi perantara beliau meninggal itu kan baik ya, karena takut kepada Allah, lagi sholat lagi. Sedangkan saat ini banyak muslim yang nggak takut saat bermaksiat, nggak khawatir melakukan dosa, nggak malu berbuat salah, nggak suka melakukan perkara haram, nggak risih saat korupsi, nggak ragu saat menipu, nggak berat saat mengumbar aurat, dan nggak merasa berdosa saat berzina. Seolah maksiat udah biasa. Alhamdulillah. Mumpung kita masih diberi umur dan lingkungan kita mendukung, kita sama-sama merangkul teman-teman kita buat melakukan kebaikan, melaksanakan kebaikan, dan juga kita amar ma'ruf nahi munkar. Selain kita main bareng, kita ngaji
surga barat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah semata, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi